UMKM dengan jumlah pinjamannya itu masih maksimal mikro itu masih maksimalnya di 10 juta. Di 10 juta. 10 juta, tapi itu untuk yang pertama. Nah, kalau misalkan selanjutnya itu masih bisa tambah lagi tanpa anggunan sampai 50 juta tanpa anggunan. Tanpa anggunan sekali. Iya, kelebihan di Pegadaian dibandingkan dengan yang lain, ya Pak ya. Kalau Pegadaian itu tanpa anggunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu. Beliau adalah seorang kepala Pegadaian cabang Cibatu dan di depan saya sudah hadir Pak Agus Abdurrahman. Kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan keberkahan umur, rezeki, dan juga kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Pak, biasa kita di podcast Cibatu ini sebelum ke materi kita akan perkenalan dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pegadaian. Saya mewakili Pegadaian Cibatu. Saya pimpinan cabang Pegadaian Cibatu. Nama saya Agus Abdurrahman. Alamat saya di Tasikmalaya Pak. Di Tasik Pak? Ya, oh, di Tasik. Jadi dinas di situ baru sebulanan. Baru 1 bulan ya? Oh iya. Tepatnya itu di Perum Abdi Negara, Blok B, Kecamatan Mangkubumi. Mangkubumi ya, oke. Ya, kalau istri Pak orang mana? Kalau istri ya orang Mangkubumi Pak. Orang Mangkubumi juga. Kemudian saya mempunyai 3 putra Pak. Alhamdulillah. Paling besar ya baru masuk kuliah. Kuliah, alhamdulillah, oke Pak. Bapak dari Tasik ke sini pulang pergi atau di sini Pak? Nginap di rumah dinas? Di rumah dinas Pak. Oh, rumah dinas ya. Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Oke Pak. Ya, oke Pak, terima kasih atas perkenalannya. Sekarang terkait dengan Bapak sebagai kepala cabang Cibatu, kepala Pegadaian cabang Cibatu, ini mohon dijelaskan sih program-programnya karena di depan saya ini sudah ada Damil Logam Mulia Antam. Ini program Pegadaian itu seperti apa untuk sekarang ini Pak? Oh ya, sebenarnya kalau Pegadaian itu terbagi atas 3 produk Pak. 3 produk? Ya, 3 produk. Yang pertama itu gadai itu sendiri Pak. Ya. Gadai itu meliputi gadai, kasida. Gitu, Nah kemudian bisnis emas Pak. Bisnis emas juga ya. Jadi pembelian secara tunai pun non tunai itu dalam bentuk program mulia Pak. Mulia ya, yang di depan ini ya. Ya betul. Terus yang ketiganya itu aneka jasa lainnya Pak. Aneka jasa lain. Ya seperti contoh. Namanya sih kreasi Pak, cuman kreasi. Jadi tapi kalau di masyarakat mah lebih familiar itu dengan apa nih sebutan BPKB Pak. Apa? Kredit BPKB. Ya, gitu kan. Lebih enak di masyarakat. Jadi kreasi itu ya. Ya kreasi sebenarnya. Terus pembelian kepemilikan ini mobil Pak. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Berarti itu secara garis besar. Ada lagi? Selain itu pembiayaan ini naik haji, arum haji Pak. Oh, arum haji juga ada. Iya. Oh, oke. Ya, dengan 3,5 gram itu masyarakat itu udah dapat porsi, nanti ke Pegadaian itu diangsur setiap bulannya Pak. Oke, setiap bulan. Itu jangka waktunya 1 sampai 5 tahunan Pak. 1 sampai 5 tahun. Ya. Oh, itu mencicil berarti ya? Betul. Oke. Ini Pak boleh ceritakan tentang historis Pegadaian Cibatu Pak, dari yang Bapak tahu tentang Pegadaian ini seperti apa nih? Boleh dijelaskan? Kalau cabang Cibatu sendiri saya begitu paham Pak ya. Oke, nggak masalah. Mungkin kalau dilihat dari fisiknya atau performanya itu kayaknya zaman Walanda. Zaman Belanda, oke. Nah, kalau Pegadaian secara
keseluruhan itu pertama kalinya itu Pegadaian tahun 1901. 1901. Ya, 1901 di Sukabumi, Pak. Oleh Belanda. Oleh Belanda. Oleh Belanda. Kemudian berganti penjajahan ke zaman Jepang. Namanya itu Rumah Gade. Rumah Gade. Kemudian ke Republik, berbagai macam bentuk perusahaan mulai dari Dinas Jawatan, Persero, Perum, sampai sekarang berbentuk PT, Pak. Bentuk PT? Ya, milik BUMN kan? Ya, BUMN. Terus Pak, untuk Pegadaian sendiri, ini di Kabupaten Garut ada berapa Pegadaian, Pak? Kalau sekarang itu 2 yang berbentuk konvensional, Pak. Yang satunya berbentuk syariah. Kalau yang pertama itu cabang Garut yang terletak di Pasar Baru. Pasar Baru, ya, itu yang besar ya. Juga. Kemudian yang kedua Cibatu. Jelas itu zaman Belanda. Iya. Yang baru tuh syariah tuh cabang Guntur. Di cabang Guntur. Iya. Oh, itu. Terus terkait dengan sekarang banyaknya menjamur pegadaian-pegadaian yang lain, menurut Bapak ini bagaimana, Pak? Ada ya artinya pesaing daripada Pegadaian itu menurut Bapak bagaimana nih, Pak? Kalau dibilang pesaing, mah kita nggak menganggap mereka itu pesaing. Oh, enggak ya. Justru itu semakin kita itu dilecut untuk memperbaiki diri, Pak. Jadi memberikan yang terbaik buat masyarakat. Gitu. Itu kan yang sekarang banyak pegadaian-pegadaian itu di tiap kecamatan ada. Apakah Pegadaian sendiri tidak membuat setiap kecamatan ada, atau itu tergantung pada BUMN atau regulasinya? Kalau itu sih udah kita itu Pak ya, udah kita persiapkan dengan cara membentuk unit-unit, Pak. Unit-unit itu hampir ya ada di setiap kecamatan ada, Pak. Nah, kemudian kita juga kan holding, Pak, dengan BRI. Nah, ada beberapa kantor BRI itu di dalamnya ada Pegadaiannya, Pak. Ada Pegadaian di dalamnya. Ya, betul. Itu holding dengan BRI saja? Sama Pegadaian BRI konvensional. Oh, BRI dengan yang bank lain tidak? Belum, Pak. Ya, belum ya. Holdingnya BRI, Pak. Iya. Dulu pernah karena PT Pos. Ya. Pos, tapi mungkin istilahnya mungkin ada kebijakan lain. Pas ada holding baru di BRI. Oh, baru di BRI ya. Itu juga ya masih beberapa, tidak semua cabang BRI itu ada Pegadaiannya gitu. Oh iya, betul. Tujuannya itu jadi mendekatkan diri ke masyarakat. Menurut Bapak nih, untuk Pegadaian apakah perlu dikembangkan di tiap-tiap kecamatan seperti halnya yang lain, atau bagaimana, atau cukup dengan ada unit-unit? Ya sebenarnya perlu, Pak. Kita juga udah ke arah situ. Selain unit-unit holding, kita juga membentuk kaki-kaki di masyarakat, Pak, dalam bentuk agen, Pak. Oh, ada agen juga. Ada agen juga, agen Pegadaian. Oh, Pak. Seperti agen bank itu kan? Ya, kayak branding gitu. Oh, oke. Nah, itu ya sama prosesnya seperti unit kayak gitu, cuman kalau agen itu sebagai perantara aja, Pak. Sebagai pemasaran atau lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi kita fokus ke situ ada agen, nah kita melakukan pemasaran di daerah tersebut. Oke. Kalau produk secara garis besar nanti bisa dijelaskan sama Bapak, atau nanti ada secara khusus nanti bisa diterangkan dengan karyawan Bapak atau siapa? Atau mungkin nanti sama staf saja yang di detail gitu. Secara garis besar nih, Pak, program tadi di Pegadaian ini yang tadi Bapak jelaskan itu ya? Iya, betul. Nah, nanti mungkin saya bisa berbicara dengan staf Bapak untuk menerangkan tentang produk-produk. Ya, betul, Pak, gitu aja. Oh, gitu aja ya. Jadi nanti kita boleh hadirkan, Pak? Ya, mana. Oke. Terima kasih. Statement closing dari Bapak dulu. Ya, intinya Pegadaian itu hadir untuk masyarakat, Pak. Hadir? Ya. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Mudah-mudahan masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dan nanti kita coba untuk menghadirkan staf Bapak untuk menerangkan tentang produk dari Pegadaian. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke, sahabat Jejak Cibatu, kita hadirkan staf dari Pegadaian cabang Cibatu. Di depan saya sudah hadir
Pak Muhammad Raji, kita panggil Pak Raji aja. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Mungkin jangan Bapak mungkin ya Pak ya. Akang aja ya. Ya betul. Karena kalau Pak Raji itu kesannya kayak agak yang lain. Oke Kang. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Kepala Cabang Pegadaian Cibatu terkait dengan pegadaian. Ya sekarang Akang minta menjelaskan tentang produk pegadaian yang ada di Kecamatan Cibatu atau cabang Cibatu. Boleh. Ya mungkin tadi juga udah sempat dibahas mungkin ya Pak yang mengenai lini bisnis di pegadaian sendiri itu terbagi menjadi 3 gitu kan. Yang pertama itu di sektor gadai. Ya, mungkin kalau gadai mungkin hampir semua masyarakat. Ya orang lain pasti semua masyarakat tahu pegadaian itu gadai. Betul. Kemudian yang keduanya ada di non gadainya. Kalau non gadai itu kayak mungkin kayak gadai BPKB gitu kan, pengajuan pembelian kendaraan baru, itu kan pembiayaan porsi haji dan juga kurs syariah. Gitu. Nah kemudian yang ketiganya itu di bidang investasi, gitu ya. Investasi. Betul, yaitu tadi cicilan logam mulia dan juga tabungan emas. Tabungan emas, oke. Bisa dijelaskan secara rinci Pak tentang kalau tadi yang gadai itu kan masyarakat umum sudah tahu ya. Betul. Tentang gadai itu yang menggadaikan. Betul. Tapi terkait dengan gadai juga barang apa saja nih yang bisa digadaikan? Coba dirincikan Pak secara detail. Oke, untuk gadai sendiri apa ya untuk yang disimpan dengan unitnya itu kita yang paling banyak itu tentu emas. Emas ya itu dari bentuknya ya perhiasan, logam mulia atau emas yang lantakan itu bisa gitu. Kemudian selain emas, selain perhiasan gitu kan itu yang ada juga kita elektronik. Elektronik seperti apa? Elektronik itu biasanya kita di laptop, komputer gitu kan, kemudian kamera, handphone biasanya itu masih bisa. Masih bisa. Dan televisi juga masih bisa. Oh, televisi masih bisa juga ya. Kalau rate-nya berapa tuh? Nah, kalau rate sendiri itu biasanya kita di kantor itu ada yang namanya penaksir. Penaksir, oke. Jadi setiap barang itu mungkin harganya akan berbeda sesuai dengan taksiran dari penaksir gitu. Betul. Nah, itu misal contoh ya. Dari televisi atau dari elektronik atau dari emas boleh? Oke, kalau misalkan dari emas mungkin ya. Oke. Dari emas itu misalkan kalau dari logam mulia aja yang paling gampang itu 24 karat gitu kan. Itu kita kalau misalkan harga jualnya sekarang 1.150.000-an gitu kan, itu untuk pinjamannya itu dalam 1 gram itu paling hanya bisa 900.000. Oh, 900.000 itu taksir ya? Taksirannya itu bisa fluktuatif gitu kan, bisa naik turun tergantung harga emasnya sendiri. Oke. Gitu. Kalau elektronik? Kalau elektronik 50-50 nggak? Atau taksirannya? Taksirnya kalau itu saya kurang tahu sih. Itu ada penaksirnya sendiri. Betul. Tapi kan masyarakat mungkin dengan adanya podcast ini kan bisa tahu nih. Nanti kita mau menggadaikan misalkan televisi atau misalkan menggadaikan barang elektronik. Betul. Ini kira-kira masuknya berapa gitu kan? Tapi kan Akang sendiri tidak tahu ya. Palingan kalau misalkan mau seperti itu, nah kita cari dulu aja harga bekasnya itu berapa. Oh iya. Berapa kita taruhlah mungkin untuk pinjaman itu di sekitar 70% dari harga bekasnya. Oh 70% dari harga bekas. Kalau elektronik kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu buat gambaran awal aja dulu mungkin. Oke. Kalau gadai sendiri itu rate bunganya? Ya. Berapa tuh? Ya, untuk gadai sendiri itu rate bunganya sendiri itu untuk emas elektronik itu 1,2%. 1,2%. 15 hari. 15 hari. Ya, jadi kalau pegadaian itu kita sistem pembayaran sewa modalnya penggunanya itu per 15 hari. Per 15 hari. Ya, tapi kita ada juga yang sistemnya per 1 hari. Gitu. Oh, 1 hari juga ada? Ya, yang per 1 hari itu hitungannya 0,07. 0,07 dari uang pinjaman. Uang pinjaman. Jadi untuk penghitungan sewa modal sendiri sebenarnya nggak terlalu susah. Betul. Tinggal tahu dari uang pinjamannya berapa, kita kalikan kalau yang per 15 hari gitu kan. Dibagi aja ya. Ya, 1,2% gitu kan. Betul. Oke, ini yang menarik lagi menurut saya ini kan pegadaian itu identik dengan gadai. Betul. Tetapi sekarang saya tadi dari Bapak Kepala juga dan dari Akang juga bahwa ada kreasi atau gadai BPKB. Betul. Ini masyarakat belum tahu nih. Betul. Nah, coba gimana nih? Jadi untuk pegadaian sendiri ya kalau mungkin dulu kita kalau misalkan punya kendaraan mau digadaikan itu bisa disimpan dengan unitnya. Betul. Nah kalau sekarang gitu nggak perlu sama unitnya gitu. Kita bisa gadaikan BPKB-nya aja. Betul. Jadi
kendaraannya masih bisa dipakai untuk usaha, gitu, usaha kegiatan sehari-hari, gitu, BPKB-nya bisa disekolahkan lah istilahnya di Pegadaian. Biar pintar. Biar pintar, gitu. Jadi daripada kan biasa BPKB kan disimpan di rumah gitu kan, kita nggak tahu mau diapain nih BPKB-nya gitu kan. Betul. Nah kalau dimasukin ke Pegadaian kan bisa lebih produktif, kita bisa punya tambahan modal usaha, gitu kan. Tapi kendaraannya juga masih kita bisa pakai untuk mobile dalam menjalankan usaha tersebut. Itu untuk nominal pinjamannya berapa itu? Itu nominal pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan 500 juta itu bisa. Bisa. Dengan rate bunga? Sama, kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Beda-beda sih. Beda-beda. Dari 1% sampai 1,2%. Itu tergantung kepada kendaraan atau? Ya, untuk pinjamannya sendiri tergantung dengan kendaraan, Pak. Tergantung dengan jenis kendaraannya itu apa, gitu kan. Kemudian tahun perakitannya berapa, gitu, seperti itu. Dan itu tergantung juga dengan nanti plat nomornya. Apakah itu plat nomornya di Z mungkin kan betul. Sepatu kan Z kasih kita masih masuk gitu, atau mungkin itu kalau D gitu kayak gitu. Begitu. Seperti itu. Oke Pak, berarti itu kan terkait dengan kreasi atau peminjaman BPKB. Dan saya dengar juga nih yang menarik juga tentang adanya KUR katanya nih. Nah ini gimana nih? Betul. Coba bila bisa dijelaskan nih secara detail nih. Betul. Nah mungkin tadi juga kan Bapak pimpinan juga sempat menyebutkan mungkin ya. Gitu. Kalau Pegadaian itu saat ini holding dengan BRI. Betul. Yang mana sekarang juga semakin berkembangnya zaman, Pegadaian juga kita memberikan solusi nih untuk UMKM yang mau menambah modal usahanya, gitu, yaitu dengan menambahkan produk KUR syariah. Kredit usaha rakyat berbasis syariah. Yang mana di Pegadaian sendiri KUR-nya tersebut itu untuk UMKM dengan jumlah pinjamannya itu masih maksimal mikro itu masih maksimalnya di 10 juta. Di 10 juta. 10 juta, tapi itu untuk yang pertama. Nah, kalau misalkan selanjutnya itu masih bisa tambah lagi tanpa anggunan sampai 50 juta tanpa anggunan. Tanpa anggunan sekali. Iya, kelebihan di Pegadaian dibandingkan dengan yang lain, kalau Pegadaian itu tanpa anggunan. Yang penting ada usahanya dan real itu miliknya sendiri. Mungkin ini salah satunya bisa memberantas Bang Emok nih. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau misalkan Pegadaian, mungkin ya Pak ya, gitu kan, itu untuk KUR sendiri, gitu kan, selain kita mungkin berfokus ya untuk UMKM, gitu kan, itu untuk memberantas Bang Emok, yang mana Pegadaian sendiri itu kita rate untuk sewa modalnya itu sangat rendah sekali. Sangat rendah. Berapa? Itu per bulannya hanya 0,14%. 0,14%, luar biasa, murah banget. Jadi kalau misalkan dalam 10 juta nih, misalkan ya, saya pinjam nih. UMKM gitu kan, kita mengajukan KUR gitu, dan aksesnya 10 juta. Ambil tenor itu mungkin dari 1 tahun sampai 3 tahun. 1 tahun lah kita coba. Nah kalau dari 1 tahun itu nanti kalau misalkan dijumlahkan pelunasan itu hanya 10.150.000 aja. 10.150 berarti luar biasa ya. Gitu. Luar biasa banget ya. Ini masyarakat Cibatu ini harus tahu ya masyarakat bahwa di Pegadaian itu sekarang sudah ada KUR ya. Yang barusan diterangkan sama Akangnya nih. Coba dijelaskan kembali Kang. Tapi mungkin ada beberapa catatan juga Pak KUR sendiri. Karena kan ini kita tanpa ada agunan. Betul. Itu dipilih ya? Iya. Itu kita biasanya melakukan seleksinya itu jauh lebih detail lagi. Iya betul gitu. Karena kita lebih mengutamakan yang maksudnya nasabah-nasabah yang belum pernah memiliki KUR sebelumnya, betul. Gitu kan, terus tidak sedang memiliki pinjaman aktif, gitu kan. Kemudian yang paling penting itu adalah BI checkingnya itu masih bagus. BI checking masih bagus ya. Misalkan nih ada seorang nih pengen pinjam nih ke Pegadaian, di sana dia punya pinjaman yang lain. Menurut Pegadaian ini bagaimana nanti untuk analisanya? Ya untuk analisanya sendiri itu biasanya kita kembali lagi nanti kita cek itu pinjaman apa, pinjaman modal usaha kerja kah atau investasi kah atau misalkan itu hanya yang multiguna gitu kan, itu kita bisa cek gitu. Kalau misalkan modal usaha kerja gitu itu biasanya ngaruh ke BI checkingnya, kalau misalkan jelek itu nggak bisa. Oh nggak bisa ya, oke. Kalau misalkan jelek gitu. Oke, itu di depan ada tabungan Pegadaian. Bisa dijelaskan nih, gimana nih? Ya, nah mungkin ini masuknya ke segmen tadi yang ketiga, gitu kan ya Pak, yang masuk ke segmen yang ketiga, itu yaitu di investasi. Jadi investasi sendiri, kalau kita terbagi menjadi tiga.
Menjadi PP3 itu yang pertama kita ada tabungan emas seperti ini. Oh, itu tabungan emas. Tabungan emas. Nah, kalau tabungan emas ini itu hampir mirip kayak kita menabung di perbankan. Jadi kita nabungnya tetap uang. Hanya kalau di Pegadaian itu kan identiknya dengan emas ya. Namanya tabungan emas. Betul, betul. Ini nanti kita udah punya uang tapi kita konversi langsung ke gramasi emas. Ke gramasi emas. Harga hari itu. Kalau ditulisnya di sana apa tuh? Bisa misalkan kalau di sini ya, di sini itu kita ada nominal rupiah. Nanti bisa dilihat kan? Nah ini di sini ada nominal rupiahnya berapa, gitu kan? Nabungnya kemudian sesuai dengan harga hari itu kita konversi langsung ke gramasi. Ke gramasi. Ya. Nah di sini kalau ini 10.000, 10.000 itu dapatnya itu 0,0112 gram. 0,0112 gram. Gitu. Jadi memang untuk tabungan emas sendiri itu kita tidak mematok harga yang, maksudnya tidak mengharuskan yang besar itu nabungnya gitu kan. Kebanyakan kan UMKM juga banyak yang nabung di emas. Oke. Jadi bisa mulai dari 10.000 rupiah kita udah bisa dapetin emas. Dapat emas. Betul. Itu nabungnya minimal 10.000. Minimal 10.000. Maksimal saya ada sih, tapi maksimalnya per hari 100 juta. Oh, per hari 100 juta. Maksimal sehari 100 juta gitu. Oke. Nah mungkin nanti kalau ada yang bertanya juga, ini kan dapatnya cuman gramasi emasnya gitu kan, cuman saldo gitu kan, nggak ada uangnya, fisiknya, ada fisiknya. Oh betul. Gitu kan. Nah itu gimana? Nah itu kita kembali lagi kalau misalkan dari teman-teman semua mau dicetak gitu kan, mau punya fisiknya itu bisa. Tapi nanti ada biaya cetak lagi. Tapi kalau misalkan aduh takut nih kalau punya emas fisiknya takut hilang gitu kan, ya udah simpen di sebagai. Berarti itu nanti bisa dicairkan ya? Bisa. Dalam kurun berapa waktu? Ini yang penting kita udah lebih dari, kalau misalkan untuk digadai, jadi itu ada dicairkan tuh ada 3 cara ya. Itu maaf 2, ada yang bisa digadaikan, ada juga bisa dijual lagi dalam bentuk uang. Nah kalau digadaikan itu di atas 0,1 itu udah bisa digadaikan. Oh bisa digadaikan? Ya, tapi kalau misalkan mau dijual, di buyback itu minimal 1,1 gram. 1,1 gram. Kalau buyback itu nanti nominalnya jatuh atau tetap standar? Nah, jadi sebenarnya Pak, untuk di investasi logam mulia sendiri itu kita ada tipsnya. Gitu. Jadi kalau investasi logam mulia itu masuknya kan ke investasi jangka panjang. Nah, itu kita minimal nyimpennya itu minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Ya, kenapa harus 4 tahun? Karena kita ada selisih antara harga jual dan juga harga beli. Betul. Jadi kalau misalkan di atas 3 tahun, biasanya di atas 3 tahun, 4 tahun itu harga jualnya udah lebih tinggi dari pas kita beli saat ini. Betul. Ya, ya pastilah gitu kan, pasti. Kalau kita tarik ke belakang gitu kan, harga emas mungkin pernah ada yang tahu tuh masih harga 1 juta, 100.000 betul. Masih ada kan? Iya. Gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Mungkin aja per gramnya udah 1.150.000. Apalagi nanti 4 tahun yang akan datang. Kalau emas itu nggak akan rugi lah Pak. Gitu. Oke, selain daripada yang tadi yang untuk investasi di emas, ini di depan juga. Ini juga ada yang kedua. Ini tuh yaitu sistem cicilan logam mulia. Cicilan logam mulia. Ya, nah kalau sistem cicilan ini itu kita di awal menentukan dulu targetnya pengen berapa gram. Misal nih pengen yang ini 10 gram. 10 gram. Kita pakai 10 gram. Itu kalau beli cash kan mungkin lebih dari 11 juta. Betul. Tapi kalau kan berat ya kalau 11 juta. Tapi kita nggak ada hal yang nggak mungkin lah kalau gitu. Kita bisa beli dengan sistem dicicil. Itu dengan caranya seperti apa? Nah, caranya kita pertama nentuin dulu nih gramasinya pakai 10 gram. Nah, misalnya saya mau 10 gram. Oke. Setelah itu tentukan tenornya. Tenornya misalkan mau 2 tahun. Tenornya 2 tahun. Nah, nanti di awal ada dulu uang muka nih. Kita bayar dulu uang muka. Uang mukanya itu digunakan untuk biaya cetak gitu kan, untuk ngurangi dari harga awal dan juga untuk nge-booking harga. Jadi enaknya di cicilan logam mulia ini itu kita nge-booking harga nih selama 2 tahun ke depan itu harga hari ini. Oh, harga hari ini. Misalkan tadi ya sekarang 1.150.000 per gram. Gitu kan. Terus aksurannya misalkan 10 gram itu di 750.000 gitu per bulannya. Nah, itu selama 2 tahun aksurannya akan flat seperti itu. Terus walaupun 6 bulan ke depan itu harga emasnya naik terus. 1.300.000 gram. Tapi tetap kita seperti ngejar ke. Kalau aksurannya tetap di harga yang awal. Cuma nanti kalau dijual
ikutnya ke harga yang luar biasa ya berarti. Makanya itu enaknya di. Tapi itu nanti pas begitu kita misalkan nyicil emasnya logamnya itu di kita atau nanti di Pegadaian dulu? Nah, untuk logam mulianya sendiri itu baru diserahkan pada saat nanti pelunasan. Oh, setelah lunas. Jadi setelah lunas nanti baru kita serahkan logam mulianya. Nah, mungkin untuk saya juga sebenarnya bawa sih. Nah, coba lihat. Gramasi kecil, Pak. Oke, lihat kan. Ini untuk gramasi kecil ini logam mulia. Itu berapa gram? Ini 2 gram, yang ini 1 gram, yang ini 0,5 gram. 0,5 gram. Jadi untuk logam mulia sendiri itu ini karatnya kadarnya berapa? 24. Oke. Kalau kemudian 24. Ya. Nah, itu dari 0,5 sampai dengan 1 kilogram. 1 kilogram. Ya, itu ada. Betul. Satu bentukan fisiknya. Oke. Terus selain daripada yang program-program tadi ada lagi nggak? Nah, mungkin kita ada juga ya untuk pembiayaan porsi haji. Ya. Pembiayaan porsi haji mungkin tadi udah dibahas. Ya, udah benar. Ya, kan? Ya, coba dijelaskan. Jadi mungkin kalau di sini banyak pesantren-pesantren mungkin ya, banyak nih yang punya niat pengen daftar haji, tapi kalau pengen dapetin porsi hajinya aja kan harus 25 juta kan lumayan berat. Kadang kita kalau nabung di uang kepake lagi, nggak beres-beres lah. Nah, Pegadaian mungkin hadir sebagai solusi dari masyarakat nih. Itu yaitu dengan cara menjaminkan atau sistemnya itu sistem gadai dengan cara menggadaikan perhiasan minimal 5 gram atau logam mulia minimal 3,5 gram itu udah bisa dapat porsi haji langsung. Berarti kita mengeluarkan dulu atau menggadaikan dulu? Iya, betul. Nah, itu aturannya memang. Betul, karena kita berbasis syariah. Betul. Jadi memang harus ada barang yang dijaminkan. Barang jaminkan atau kita DP atau gimana? Misalkan kalau untuk haji itu kita sistem gadai emas gitu. Kemudian Pegadaian kita memberikan pinjaman sebesar 25 juta rupiah langsung pembiayaan porsi haji. Langsung dapat porsi. Iya, jadi begitu hari ini akad itu besoknya kita sudah bisa proses ke Kemenang dan udah bisa dapat porsi hajinya langsung. Oke, luar biasa. Nanti itu untuk nasabah itu bayarnya itu dengan sistem diangsur. Diangsur berapa tahun? Diangsur itu udah mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Oke. Jadi mungkin sambil kita nunggu porsi. Iya, nunggu porsi. Lama, sekarang kan 18 sampai 20 tahun sekarang itu. Betul lah, kita masih ada spend nih 5 tahunnya untuk nyicilnya di porsi haji. Nah, nanti sisanya bisa tuh sambil nabung emas buat biaya pelunasannya, untuk biaya bekal pas nanti berangkatnya gitu. Kenapa nabungnya di emas? Karena biar kalau untuk 15 tahun, 10 tahun ke depan kan harganya udah naik. Betul. Karena kalau kita nabungnya mungkin di bank, mungkin nabungnya dalam bentuk rupiah itu kan kena inflasi gitu. 10 tahun ke depan mungkin lagi gitu. Betul. Luar biasa nih sahabat Jejak Cibatu. Jadi di Pegadaian itu banyak sekali program-program, sehingga saya juga nih baru tahu nih ada program-program yang seperti ini. Yang mudah-mudahan nanti ke masyarakat bisa teredukasi bahwa di Pegadaian itu banyak sekali programnya. Statement closing dari Kang. Baik, mungkin untuk closing statement dari saya mungkin ya untuk masyarakat semuanya jangan pernah malu lah untuk datang ke Pegadaian itu, karena mungkin yang masih bermindset kalau Pegadaian itu hanya gadai saja. Pegadaian itu kita sudah banyak sekali produknya, karena Pegadaian sendiri itu hadir kepada masyarakat untuk mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Jadi insya Allah banyaklah solusinya kalau ke Pegadaian seperti itu. Mungkin itu saja. Cukup seperti itu. Oke, sahabat Jejak Cibatu, saya closing dari Kang Razi. Pegadaian itu memberikan solusi dan mengatasi masalah tanpa masalah. Saya Dedang Sugiarto yang bertugas, dan di depan saya narasumber Kang Raji. Terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan topik yang lain. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.